Saudara-saudara sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa huwa ma'akum aina ma kuntum." Dan Allah, Dia beserta kamu, bersama kamu dimanapun kamu berada. Saudara-saudara sekalian, apabila kita memperhatikan ayat ini, kita akan mendapatkan suatu kesimpulan, suatu kenyataan bahwa Allah Subhanahu wa taala begitu mencintai hambanya, begitu menyayangi hambanya, disebabkan Allah akan terus menyertai kita dimanapun kita berada, dalam situasi apapun. Namun saudara-saudara sekalian, yang perlu kita perhatikan, ayat ini berkenaan dengan orang yang juga senantiasa menyertai dirinya dengan selalu rindu, selalu cinta, dan selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ditegaskan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, barang siapa yang mengingatku, maka aku pun juga mengingatnya. Olehnya itu saudara-saudara sekalian, ulama-ulama tasawuf dan orang-orang yang mengikuti jalannya, tidak lain yang dia sangat perhatikan, yang dia sangat utamakan adalah zikrullah. Memperbanyak zikir sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian saudara-saudara sekalian? Karena memang tidak ada jalan yang tercepat atau jalan yang lain menuju kepada Allah Subhanahu wa taala selain memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak takut, memperbanyak rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu saudara-saudara sekalian, ulama-ulama tasawuf memfokuskan dirinya untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam metode, yang barang tentu metode tersebut semuanya menuju kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengharapkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala untuk memperoleh ridho dan cinta Allah Subhanahu wa taala. Dan biasanya dalam metode tersebut ada 3 hal yang tidak pernah ditinggalkan oleh ulama-ulama sufi atau orang-orang tasawuf, yaitu pertama adalah berzikir dengan lisan, yaitu memperbanyak mengucapkan nama-nama Allah. Kenapa saudara-saudara harus diperbanyak? Karena inilah salah satu cara kita supaya zikir itu tetap terjaga. Orang yang jarang mengucapkan nama-nama Allah, tidak memperbanyak berzikir dengan mengucapkan nama-nama Allah, misalnya kalimat-kalimat zikir la ilaha illallah, subhanallah, 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 maka tidak terjamin bahwa ingatannya itu akan dapat terarah. Jadi salah satu metodenya ialah orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia harus memperbanyak atau sebanyak-banyaknya lidahnya selalu mengucapkan kalimat-kalimat zikir atau kata-kata yang mengandung zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apabila seseorang sudah terbiasa, maka lidahnya itu akan bergerak dengan sendirinya, sehingga terasa sangat cepat
apabila mereka berzikir. Yang kedua, saudara-saudara sekalian, yaitu memperbanyak zikir perbuatan atau zikir fi'li, zikir gerak. Karena itulah sebabnya saudara-saudara sekalian, orang-orang yang berada dalam tasawuf bukan cuma hanya dengan berzikir dengan lisan, tapi berzikir dengan perbuatan. Berzikir dengan menggunakan tangan mereka, kaki mereka, kepala mereka, badan mereka, semua anggota badan mereka diikutkan dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kita lihat dalam metode-metode zikir banyak yang menggeleng-gelengkan kepalanya dengan berzikir la ilaha illallah, dengan mengangkat kedua tangannya, ditepuk-tepukkan ke badan, ke bahu, ke paha mereka, dan lain-lain. Semua itu untuk memancing atau merangsang tubuh ini untuk mau berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan termasuk yaitu memperbanyak ibadah-ibadah seperti melakukan sholat-sholat sunnah dan lain-lain sebagainya. Ini adalah termasuk semua adalah zikir perbuatan atau zikir gerak yang memancing atau merangsang tubuh untuk senantiasa berzikir kepada Allah. Yang ketiga saudara-saudara sekalian, yaitu zikir dengan menggunakan napas. Jadi napas diusahakan untuk juga ikut berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ini adalah bagian penting dalam diri kita. Karena kita tidak mungkin dapat hidup di dunia ini apabila kita tidak bernapas. Dan napas tersebut saudara-saudara sekalian merupakan alat untuk berzikir kepada Allah. Sehingga ada yang disebut dengan zikir napas. Misalnya kalimat huwa, semuanya adalah termasuk lafaz atau zikir napas. Karena apabila napas tidak kita arahkan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, peluang untuk kita lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu juga sangat besar. Karena orang yang menggunakan zikir nafas atau mengolah dirinya untuk menggunakan zikir nafas secara rutin terus menerus, maka jangankan terjaga, sedang tidur pun dia akan tetap mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena walaupun kita tidur, nafas juga akan bergerak dengan sendirinya melakukan zikir tersebut. Demikianlah saudara-saudara sekalian, 3 metode zikir yang biasa dilaksanakan oleh ulama-ulama sufi, yang semuanya akan terarah kepada zikir khafi. Jadi zikir lisan yang diusahakan secara baik, digunakan metodenya dengan baik, dengan bersungguh-sungguh. Zikir gerak, zikir napas, semuanya diarahkan atau kita utamakan dilaksanakan secara baik dan bersungguh-sungguh dan diperbanyak, semuanya akan menuju kepada zikir khafi, yaitu zikir rasa, di mana rasa inilah yang akan benar-benar dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di dalam rasa inilah tersimpan rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala, yang terwujud dengan rasa takwa, rasa syauq rindu kepada Allah, rasa cinta kepada Allah, rasa ingin selalu bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Olehnya itu saudara-saudara sekalian, orang-orang yang mendalami ilmu tasawuf, tidak ada yang lain yang dia inginkan adalah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah saudara-saudara sekalian pembahasan singkat kita hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan jalannya kepada kita dan senantiasa selalu memberikan naungan yang akan menjaga kita agar selalu ingat kepadanya. Amin, 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 amin ya rabbal alamin.